Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Saat ku
sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami sembah, kami agungkan Tuhan. Sembah Tuhan. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh Tuhan, sebab Tuhan baik, Tuhan, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur bahwa setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Biarkan masuk hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu, merupakan satu hal yang terus kami rindukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Tuhan berkati pujian penyembahan kami. Dan biarkan pujian penyembahan yang sederhana ini, pujian yang lahir betul dari hati kami. Dan kami mengagumi, kami mensyukuri buat setiap kasih pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sebentar akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Berbicaralah kepada kami semuanya, supaya kami boleh tetap setia, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku firman. Kami mau menyambut firman-Mu pagi ini,
dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Amsal, pasal yang ke-16. Amsal 16, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita semuanya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara-saudara, dalam konteks perenungan kita, dalam doa pagi kita belajar banyak tentang bagaimana, tentang potensi kehidupan kita. Dan minggu-minggu ini kita berdiskusi, kita belajar, berbagi, mendengar firman, merenungkan tentang apa yang terjadi dengan diri kita sesungguhnya. Supaya kita menyadari, kita tahu apa yang semestinya saya dan saudara harus lakukan. Saudara, segala sesuatu dalam kehidupan ini diciptakan dengan potensi dan memiliki prinsip potensi. Segala sesuatu. Tentu itu menyangkut kita juga, manusia. Diciptakan dengan segala potensi. Tetapi pada kenyataannya ada banyak potensi-potensi itu yang mati, yang dikubur sebelum diwujud nyatakan. Ada banyak lagu yang sudah dikubur sebelum dinyanyikan. Ada banyak pohon yang sudah mati sebelum pohon itu ada. Ada banyak, kalau kita berbicara konteks kita manusia, buku-buku yang sudah dikubur sebelum buku itu ditulis. Ada banyak potensi yang terkubur. Dan saudara tahu dan kita harus menyadari, itu salah satu memang yang diinginkan oleh iblis. Menghancurkan potensi kita. Bagaimana kita belajar? Iblis menanamkan dalam diri kita tidak menerima keberadaan diri sendiri, tidak pernah puas. Kemarin kita belajar bersama-sama bagaimana iblis merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita ditipu bahwa hubungan dengan Tuhan itu apa penting. Dan saudara, saya mau katakan hari ini, iblis terus berupaya agar setiap generasi dari generasi potensi itu tidak pernah berkembang dan terus terkubur. Saudara, ketika kita berbicara tentang fakta ini, dengan menghancurkan hubungan kita dengan Allah, iblis membatasi potensi kehidupan kita. Kemarin kita berbicara bagaimana iblis menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Itu berarti iblis sedang membatasi potensi hidup kita. Dan saudara perhatikan dengan baik, iblis terus-menerus menghancurkan kemungkinan apapun yang menjadikan diri kita lebih dari kita sekarang. Kalau bisa begini-begini teruslah dari generasi ke generasi. Kalau bisa makin rusaklah generasi ke depan. Iblis merusak potensi itu. Dan saudara, apa yang dikerjakannya? Apa yang dikerjakan untuk menyuarakan yang dia suarakan di Taman Eden dulu?
dalam rangka membatasi potensi manusia mula-mula. Dalam rangka meragukan tentang keberadaannya. Menolak puas dengan keberadaannya. Apa yang dilakukan? Saudara, iblis menempatkan guru-guru di ruang kelas untuk menyebut kita bodoh. Iblis kadang menyuruh, memaksa, memakai orang-orang tua. Mengatakan anaknya bodoh. Memakai orang-orang tua, apakah itu bapak atau ibu. Membatasi. Dengan mencelanya setiap hari. Engkau tidak berguna apa-apa. Engkau tidak pernah menjadi apa-apa. Sadarkah kita ketika kita adalah orang-orang yang melakukan itu, bahwa saudara dan saya sedang dipakai iblis untuk membatasi potensi dari generasi berikutnya. Kadang melalui mulut kita, melalui mulut guru-guru, melalui mulut orang-orang tua. Justru generasi itu dibatasi. Potensi yang dimiliki generasi berikutnya dibatasi. Iblis memakai banyak orang tua untuk mengatakan kepada anaknya, kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Saudara, mengerikan bukan? Kalau kita tidak menyadari ini, saya dan saudara terlibat di dalamnya, diperalat iblis untuk membatasi potensi anak-anak Anda. Iblis menjebak kita orang tua untuk membatasi potensi anak-anak kita. Iblis menjebak kita untuk membawa anak-anak kita, mencincang kepercayaan diri mereka, menghancurkan keyakinan mereka, merusak termasuk cara pandang mereka. Hati-hati dan jangan kamu merasa tidak terjadi apa-apa jika kamu ikut ambil bahagian menjadi alat iblis untuk mengurangi, menghambat potensi yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini dalam kitab Amsal dikatakan apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jangan biarkan kita terlena, larut dalam permainan strategi iblis untuk menghancurkan generasi-generasi berikutnya. Yang sangat ironis kalau kita masih mau dipakai menjadi alatnya. Membatasi potensi dari generasi-generasi berikutnya yang semestinya kita harus membangunnya. Perhatikan, tanpa disadari, iblis telah mengajarkan dan menyebarkan bagaimana dari generasi ke generasi dirusak, dibatasi potensinya. Dan itu menggunakan saya dan saudara. Kiranya pagi hari ini kita semakin menyadari, kita semakin waspada bahwa dalam kehidupan kita semestinya kita justru membangun potensi setiap anak-anak kita, generasi berikutnya. Bukan sebaliknya, menjadi alat iblis
membatasi potensinya dengan kata-kata kita. Persis seperti kata-kata iblis di Taman Eden. Kita datang kepada Dia, kepada Tuhan Allah kita, dan biarlah dari mulut kita keluar kata-kata yang indah, yang meneguhkan, yang memotivasi. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh, dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam namamu. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh, dan mengaku Kaulah Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ampuni saya. Kalau mungkin saya juga pernah terjebak, ditipu oleh iblis, dan bahkan saya mungkin menjadi alatnya untuk saya membatasi, untuk saya merusak potensi generasi-generasi di depan saya. Ampuni Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini Kau dengan kasih-Mu mengingatkan kami akan kecerdikan, akan kelicikan iblis memanfaatkan kami, membatasi potensi dari generasi-generasi di depan kami. Tuhan, pakai kami untuk kami terus waspada, dan biarkan kami boleh justru Tuhan pakai supaya potensi anak-anak kami, generasi berikutnya semakin maju. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Tuhan boleh mengingatkan kami. Ampuni kami selama ini Bapa. Biarkan melalui kebenaran firman hari ini kami boleh diingatkan betapa Tuhanlah yang semestinya kami ikuti, betapa Tuhanlah yang semestinya kami terus taati, sehingga lidah bibir kami ini pun dipakai untuk kemuliaannya, membangun generasi yang semakin lebih baik dari hari ke hari. Bapa di surga, pagi ini kami mau serahkan setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan. Terutama kami berdoa untuk setiap pelayanan diakoni kepada masyarakat di sekitar. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar ini juga menjadi upaya kami untuk meningkatkan generasi yang lebih baik berikutnya. Kami juga boleh berencana mengadakan untuk kegiatan-kegiatan diakonia yang boleh menyentuh buat setiap lingkungan kami. Tuhanlah yang menolong. Kami berdoa untuk setiap pelayanan reguler yang dilakukan, membantu, menolong orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, biarlah melalui semua itu orang melihat kasih Kristus. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang secara rutin dilakukan di dalam pelayanan diakonia sosial ke lembaga permasyarakatan. Oh Tuhan, Tuhan berkatilah. Saya melalui pelayanan ke lembaga permasyarakat ini pun kami boleh membangun setiap potensi mereka yang ada di sana. Sekalipun secara status sosial mereka dianggap orang-orang yang marginal, orang-orang yang terisolasi, orang-orang yang dianggap jauh dari masyarakat. Tuhan, tolonglah supaya dalam suasana itu kehadiran kami boleh membangkitkan semangat dan potensi mereka. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam kondisi kesulitan secara ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong untuk Tuhan boleh jemaat-jemaat Tuhan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan biarkan Tuhan kami juga berdoa untuk setiap
mereka yang sedang bergumul tentang pekerjaan mereka, yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, atau bahkan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetap tapi terus bergumul dengan relasi kerja dan sebagainya. Tuhanlah yang memampukan kami masing-masing. Berkatilah dan pimpinlah kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bersama-sama. Kami mau menyerahkan buat setiap pelayanan-pelayanan dilakukan kepada orang-orang yang mengalami keterbatasan Tuhan. Baik mereka yang di panti jumbo, baik mereka yang di panti-panti asuhan, kiranya semua itu juga boleh memperkenalkan kasih Kristus kepada mereka. Kami rindu setiap pelayanan diakoni bukan sekedar pelayanan diakonia memberi dan memberi, tapi kami pun boleh juga memberikan satu teladan-teladan yang hidup tentang kasih Kristus yang sesungguhnya. Tuhan, Engkau pakailah kami, dan biarlah Tuhan hari ini seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, memimpin, dan menyertai. Kami terus berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang terbaring dalam keadaan sakit, lemah fisik. Tuhan tolonglah supaya saudara-saudara kami juga boleh Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan berikan kepada mereka pemulihan, kesembuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami berdoa untuk setiap usaha pekerjaan kami, berkatilah supaya kami memperoleh pekerjaan yang layak, yang baik, yang boleh mendatangkan penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kami. Berkatilah buat setiap usaha-usaha kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang baru merintis usaha mereka. Berkati, berikan kesuksesan buat setiap jemaat-jemaat juga yang sedang mengelola, menata kelola dengan lebih baik. Tuhan berkatilah mereka juga. Dan bagi mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Tuhan bukakan jalan yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan Kau juga yang menolong mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan buat anak-anak kami dalam pendidikannya, baik mereka yang kuliah maupun mereka yang sedang dalam kuliah. Tuhan juga sekolah, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Kalau ada anak-anak kami yang selama ini baik oleh guru, oleh orang-orang lebih tua, oleh apapun, oleh siapapun yang sering kali dihinakan, direndahkan, dibodoh-bodohkan, biarkan anak-anak kami Tuhan Engkau bersihkan, sehingga itu tidak membuat mereka luka, tidak membuat mereka Tuhan minder, buat tidak menghalangi potensi mereka bertumbuh. Biarkan mereka Engkau jamah dengan Roh Kudus-Mu, mereka mengalami satu pemulihan dan mereka boleh berkembang secara potensi mereka. Kami percaya Tuhan Engkau yang menolong mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami. Semua kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan yang terbaik buat kami. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan biarlah kita semakin diingatkan, waspadalah. Jangan biarkan kita mau diperalat oleh iblis untuk menghambat, untuk mengurangi potensi anak-anak kita. Biarkan kita tetap waspada, dan biarlah kehidupan kita justru dipakai untuk membangun, untuk mewujud nyatakan potensi anak-anak kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.